Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semuanya. Hari ini adalah hari pertama aku bercerita, di mana aku akan bercerita horor tentang trip to alam gaib Dieng. Cerita ini diunggah dari salah satu akun Twitter, yaitu Kalong. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa follow akun Twitter Kalong karena banyak banget cerita horor yang di-share di sana. Oke, kita lanjut aja langsung di ceritanya. Cerita ini tidak terlalu panjang, tapi saya berharap kalian yang membacanya bisa terhibur. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah treat horor dari pengalaman Poppy dan teman-temannya ketika melakukan perjalanan wisata ke Dieng. Jawa Tengah, pertengahan tahun 2021. Poppy adalah salah satu karyawan di sebuah perkantoran di Semarang. Awalnya Poppy dan beberapa temannya mempunyai ide untuk liburan ke Dieng karena banyak dari teman-teman Poppy yang belum pernah berlibur ke tempat tersebut. Rencana berangkat dari Sabtu jam 6 pagi, tepatnya berkumpulnya di sebuah mes perempuan yang letaknya di dalam perumahan elit di daerah sana. Yah, bisa dipastikan namanya juga di Indonesia. Jam ngaret pun terjadi. Akhirnya mereka berangkat sekitar jam 8 pagi setelah molor 2 jam. Mereka berangkat menggunakan satu mobil dan sisanya naik motor berboncengan. Poppy memilih untuk berboncengan dengan temannya, dengan posisi jalan di belakang mobil dan diikuti 3 motor yang lainnya. Rute yang mereka pilih Bandungan, Temanggung, Wonosobo. Setelah jam 11 siang, mereka sampai di daerah Parakan, Temanggung. Mereka berhenti sejenak karena salah satu motor ada yang bannya bocor. Mereka berhenti di minimarket untuk istirahat sambil membeli makanan. Tak lama setelah urusan motor dan perut selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Karena menurut Poppy, mereka sudah terlalu kesiangan. Namun ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, mobil yang ditumpangi temannya tidak bisa di-starter dan setelah dicek ternyata masalah aki. Beruntungnya di sebelah minimarket ada bengkel servis aki. Patungan aja yuk buat beli aki baru daripada nunggu di servis, kelamaan kita nanti, ucap Poppy pada semua teman-temannya. Mereka pun setuju dengan saran dari Poppy dan segera mengeluarkan beberapa lembar uang untuk dibelikan aki baru. Ya wajar kalau mobilnya rewel, yang punya mobil aja orangnya jorok. Tuh lihat, dalamnya isinya sampah semua, bisik salah satu teman Poppy. 2 kejadian sudah mengawali perjalanan mereka. Apakah mereka akan tetap lanjut? Ya, kebanyakan orang-orang yang tidak peka dengan sebuah pertanda, mereka akan mengabaikan. Seperti halnya Poppy dan rombongannya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Dieng dengan mengabaikan 2 pertanda barusan. Setelah memutuskan untuk beribadah sholat zuhur, Poppy dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Tapi baru saja mereka melaju tak seberapa jauh, tiba-tiba hujan deras kembali mewakili kesialan perjalanan mereka. Sementara Poppy, Dewi beserta teman-teman yang mengendarai motor, mereka semua basah kuyup walaupun sudah memakai jas hujan sekalipun. Sesampainya di perbatasan Temanggung Wonosobo, mereka kembali berhenti sejenak, mengatur nafas dan memastikan kondisi teman yang lainnya. Poppy pun sempat memberitahu teman yang sedang menyetir mobil. Kalau ke arah Wonosobo lurus aja, ikutin jalan besar. Gak usah aneh-aneh lewat jalan tembusan atau apalah itu, ucap Poppy kepada temannya yang menyetir mobil. Namun apa yang sudah Poppy katakan, rupanya teman Poppy kurang percaya yang akhirnya ia memakai Google Maps. Tapi bukannya lebih cepat sampai, justru mereka kesasar masuk ke dalam pemukiman warga yang dimana jalan itu jalan buntu. Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke tempat semula, di jembatan perbatasan. Kondisi saat itu masih diguyur hujan deras, hingga Poppy dan teman lainnya yang bermotoran sampai menggigil kedinginan. Bukan tanpa sebab, karena kondisi di daerah itu sudah termasuk dalam dataran tinggi. Poppy memperkirakan kalau perjalanan yang mereka tempuh sudah hampir 2 jam.
Mereka harusnya sudah sampai. Namun hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore, mereka tak kunjung sampai. Kok kayaknya masih jauh ya rasanya, batin Poppy saat itu. Sudah menjadi hal wajar dan lumrah kalau mereka merasa kesal karena kondisi yang lelah dan kedinginan. Dengan baju kotor dan basah sekalipun, semangat mereka tetap membara. Tepat pukul 4 sore, akhirnya mereka sampai di tujuan, di tempat wisata Dieng. Golek maem sik ya, aku luwe. Cari makan dulu ya, aku lapar, ucap Poppy pada teman-teman yang lainnya. Yang lain pun setuju dan memutuskan untuk mengganjal perut walaupun hanya dengan mie instan di warung terdekat. Setelah itu, karena sudah terlampau sore, mereka buru-buru ke tempat yang akan mereka tuju. Namun sialnya, sesampainya di sana, rasa kecewa harus mereka dapati. Pasalnya, jam operasional tempat wisata untuk pengunjung sudah tutup. Tanpa pikir panjang, Poppy yang saat itu masih hafal dengan tempat wisata yang ada di sana, menyarankan untuk pergi ke Kawah Sikidang. Yang lain pun mengiyakan. Tepat pukul 5 sore mereka sampai di Kawah Sikidang. Gak banyak yang mereka lakukan di sana karena mengejar waktu. Mereka hanya mengabadikan momen kebersamaan dengan jepret sana, jepret sini menggunakan ponsel masing-masing. Bersamaan dengan itu, kabut tebal mulai turun dan azan maghrib mulai berkumandang, memaksa Poppy dan rombongan untuk segera keluar area kawah. Yah, pasti juga kalian tahu kan, waktu itu wayah surup, yaitu waktu pergantian siang dan malam, di mana jin dan setan mulai menunjukkan eksistensinya. Tapi mereka lupa akan hal itu. Saat itu juga mereka melanjutkan perjalanan balik pulang. Pop, gantian ya, kamu yang ikut mobil, aku nebeng di motor, ucap salah satu teman Poppy, meminta Poppy untuk bergantian tempat. Ibarat kata pucuk dicinta ulam tiba, Poppy pun mengiyakan. Akhirnya bisa senderan, batin Poppy bahagia. Mereka memilih rute yang berbeda dari sebelumnya, via Bawang, Batang, kemudian Semarang melalui Pantura. Biar lebih cepat, pikir Poppy. Sebenarnya aku sudah ngerasa aneh dan serem sih. Di dalam mobil tuh ribut banget. Biasanya aku juga seribut mereka, tapi entah kenapa rasanya gak mood banget buat ngobrol. Akhirnya aku yang duduk di kursi belakang ya cuma diam aja, kata Poppy sambil mengingat-ingat. Selama perjalanan, teman-teman Poppy bernyanyi dan ketawa gak jelas. Sampai salah satu teman Poppy yang bernyanyi itu membuka jendela mobil dan teriak mengajak teman yang naik motor untuk ikut bernyanyi. Hei, ayo nyanyi bin seru, teriaknya. Poppy kesal dan mulai memarahi teman yang ribut itu. Sampai Ardian yang saat itu sedang menyetir pun memarahi karena sudah merasakan kalau malam itu sudah tidak beres. Tapi namanya juga orang ngeyel. Orang yang ribut tadi tetap saja tidak mengindahkan peringatan dan melanjutkan berteriak. Hahaha, wong kong ini kok dibanding-banding ke. Yah, seperti itulah teman-temanku, kata Poppy sambil menghembuskan nafas kesal. Selama di perjalanan, Poppy benar-benar merasa bad mood parah dan kesel banget. Hawanya tuh, desis Poppy agak kesal. Hingga tanpa tedeng aling-aling, Ardian yang sedang menyetir pun tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Membuat mereka semua yang ada di depan mobil terkejut. Puy apa kayak putih-putih? Itu apa putih-putih? Ucap Ardian sambil menunjuk. Sontak, Poppy pun langsung melirik ke arah yang dituju Ardian. Dan Poppy pun membenarkan kalau ia juga melihat ada sosok putih terbang. Tak lama kemudian satu motor menutupi jalan. Mandek sik dulu, iki rime blong. Berhenti dulu sebentar, ini remnya blong, katanya. Bertepatan dengan itu,
Poppy ingat betul dengan lokasinya, kalau posisi mereka ada di daerah Bawang. Kalian yang tahu pasti ngerti daerah sini. Kalau di sini tuh gelap gulita dan hanya ada hutan pinus yang lebat. Jalanannya pun turunan terus. Saat mereka berhenti untuk memperbaiki motor, tak lama setelah dirasa sudah beres dan aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Suasana benar-benar mencekam. Firasat Poppy dan beberapa teman yang lain pun yakin bakal ada kejadian lagi. Sedangkan dua teman Poppy yang entah kesambet apa, mereka justru tidak bisa mengerti situasi dan terus bercanda. Padahal gak lucu, desis Poppy lagi, kali ini lebih kesal. Di perjalanan, mereka mengalami kejadian aneh lagi. Iya, aneh lagi pokoknya. Tiba-tiba spion mobil berkali-kali membuka tutup sendiri. Suaranya tuh ceklek-ceklek gitu. Dan salah satu teman Poppy yang duduk di depan pun seketika mengejutkan seisi mobil. Loh, iku sopo sek melu lungguh nang buri? Loh, itu siapa yang ikut duduk di belakang? Ucapnya enteng banget. Ikut duduk di belakang? Batin Poppy. Saat itu jelas-jelas Poppy tidak melihat apa yang dimaksud sama Vio. Poppy yakin kalau yang duduk di belakang itu hanya Poppy dan satu temannya. Gak ada orang ketiga tuh, kata Poppy lagi. Mereka masih mencoba untuk positive thinking dan tidak takut. Padahal serem banget. Sampai akhirnya mereka sampai di SPBU Bawang. Mereka berhenti dan mampir untuk sholat maghrib sekalian istirahat. Poppy dan yang lainnya mencoba mengecek semua teman-temannya, berharap tidak ada yang tertinggal. Kok kurang satu motor? Celetuk Poppy. Loh iya, si Rita sama Dwi kemana? Sahut Vio. Mereka benar-benar tidak tahu kemana Rista dan Dwi berada. Seingat Poppy, mereka berdua selama perjalanan masih berada di belakang mobilnya. Tapi setelah mereka berhenti di SPBU, nyatanya mereka terpisah. Tanpa perintah, Poppy dan yang lainnya menghubungi ponsel Rista dan Dwi. Bersyukurnya Rista dan Dwi segera merespon dan mengirim lokasi tempat mereka tersesat. Dan betapa terkejutnya Poppy dan yang lainnya kalau lokasi atau posisi Rista dan Dwi ternyata sudah berada di daerah Limpung. Aneh banget deh ini. Jaraknya kan jauh banget. Mana mungkin juga bisa sampai sana. Bahkan belum ada 15 menit loh. Poppy mulai panik. Yakin iki wis ora wajar. Mesti ono apa-apa. Aduh banget ding, gak mungkin. Yakin ini udah gak wajar. Mesti ada apa-apa. Jauh banget loh, gak mungkin. Celetuk Ardian yang juga ikut panik. Ardian adalah salah satu teman Poppy yang orangnya lebih paham dengan hal mistis. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti lokasi yang dikirim Rista dan Dwi. Tapi aneh, mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan tempat yang mereka yakini adalah lokasi kedua temannya itu. Sementara ciri-ciri lokasi yang disebutkan Rista pun mereka juga tidak menemukan. Benar-benar aneh dan di luar nalar. Di samping mereka yang kebingungan, beberapa teman Poppy yang di dalam mobil pun juga merasakan aneh. Jika tempat yang mereka lalui melewati sebuah perkampungan yang gelap tanpa penerangan. Kayak kampung mati gitu, kata Vio. Dan yang paling menyeramkan, ketika melintasi jembatan, mereka melihat di pinggir jembatan ada seseorang berbalut sarung sedang duduk bersebelahan dengan sesajen. Tapi anehnya, Poppy dan Ardian tidak melihat hal itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya berhenti di kantor kepala desa. Di sana mereka memutuskan untuk mencari secara berpencar, satu mobil dan satu motor. Tapi nihil. Justru mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak di sebuah rumah tusuk sate yang jalannya buntu. Mas, barusan juga ada dua anak naik motor berhenti di sini. Mereka tak tanya malah kayak orang bingung. Setelah mendapat informasi dari bapak tersebut, Poppy menarik kesimpulan. Yap, kita semua disasarin.
Akhirnya mereka putar balik ke tempat kumpul dan segera menghubungi Rista dan Dwi kembali. Namun setelah mencoba berkali-kali, panggilan hanya memanggil. Wis, gak usah panik. Awak dewe nunggu kene wae terus ngirim lokasi neng WA-ne Rista mbek Dwi. Sudah, gak usah panik dulu. Kita tunggu di sini aja terus kirim lokasi kita ke WA-nya Rista dan Dwi. Ardian memberi saran sekaligus mencoba mencairkan suasana. Dan anehnya, tak sampai 15 menit, Rista dan Dwi sampai di tempat mereka kumpul. Saat itu juga Rista langsung masuk mobil setelah memuntahkan cairan. Di dalam mobil, Rista menangis kejer. Dia seakan ketakutan, tampak seperti orang linglung. Berkali-kali Rista bilang kalau di belakangnya ada sosok besar, yang artinya ada di posisi Poppy sedang duduk di jok belakang. Tanpa berlama-lama, mereka kemudian bergegas pulang sembari menenangkan Rista di dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, Rista tak henti-hentinya menangis. Dia masih sesekali menengok ke belakang. Sampai di SPBU sebelum masuk ke alas roban, mereka berhenti. Masih mencoba untuk menenangkan Rista yang masih panik dan menangis. Bukannya tenang, Rista justru semakin histeris, seolah dia diganggu oleh sosok di belakangnya. Poppy pun masih terus mencoba membacakan doa-doa yang dia hafal. Tapi setiap Poppy membisikkan doa di telinganya, Rista berkali-kali nengok ke belakang sambil menangis. Sampai pada lantunan doa yang beberapa kali, tubuh Poppy mendadak gemetar hebat ketika memeluk Rista. Seperti ada energi lain yang membuat tubuh Poppy demikian. Baca istighfar aja aku sampai susah saking gemetarnya. Poppy masih berusaha untuk tetap tenang sambil membacakan doa sebisanya. Dan karena Poppy merasa gak kuat, Poppy sebentar menjauh dari Rista. Aneh, pas aku ngejauh dari Rista, tubuhku malah biasa aja, gak gemetar lagi. Rista pun meronta dan teriak kalau mau keluar dari mobil. Tapi Poppy masih bisa mencegahnya. Karena sudah buntu, Poppy dan yang lain memutuskan untuk membawa Rista ke tempat orang pintar setelah mendapat kabar dari temannya yang ada di daerah Batang. Poppy dan beberapa temannya memilih untuk menunggu di SPBU. Sedangkan Ardian, Rista, dan Vio, mereka yang ke tempat orang pintar tersebut. Gak lama mereka akhirnya kembali. Poppy masih tetap di sebelah Rista untuk menenangkan dan membacakan doa untuk Rista. Sampailah pada keanehan yang berikutnya. Setiap Rista dibisikkan doa, dia selalu menghindar. Rista cepet ngucap istighfar, kata si Vio. Dan si Rista ini cuma mengangguk. Buruan diucapin, astagfirullah gitu, kata Vio lagi kesal. Nye. Rista malah bicara gak jelas sambil senyum yang itu bukan Rista banget, pikir Poppy. Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Semarang karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan ternyata perjalanan mereka masih tetap dipersulit. Benar-benar sulit. Salah satu ban motor milik temannya bocor lagi. Podo balik sik wae, masake Rista. Aku tak golek tambal ban, mongko tak susul. Frustasi dan sempat debat panjang, tiba-tiba Rista teriak kencang yang membuat seisi dalam mobil terkejut dan diam. Raono kok kui, mangkat bareng, bali yo bareng. Gak ada kayak gitu, berangkat bareng, pulang yang bareng, sahut si Rista sambil teriak. Oke, aku pikir dia udah baikan, jadi kita nurut, batin Poppy. Setelah mengalami suasana mencekam dan banyak drama, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Poppy dan yang lainnya karena kelelahan akhirnya tertidur kecuali teman yang menyopir. Di situ Rista mulai aneh. Dia mulai manja ke Poppy. Namun Poppy tak menggubris karena memang kelelahan. Tepat pukul 2 dini hari, mereka baru sampai di mes dan lanjut istirahat. Keesokan harinya, di Minggu pagi, Poppy mengira kalau semua sudah kembali normal. Ternyata dugaannya salah. Rista berubah seperti semalam.
dia itu orangnya nyablak dan ribut, tapi sekarang dia kalem dan bahasanya halus. Bahkan dia yang biasanya manggil aku Cok, malah nyebut nama panggilanku dengan lengkap dan suaranya begitu lembut banget. Dan itu bukan dia banget. Terus tiba-tiba dia bisikin aku gini, "Poppy, orangnya masuk kamar depan, tidur sama Mbak Yul." Mbak Yul itu adalah teman sekantor mereka yang ada di kamar depan. "Hihihihi," kata Rista sambil ketawa. Dia cekikikan seneng. Anjir, panik banget, tapi aku tahan. Dan malamnya kita interogasi dia. "Riz, kamu lihat orangnya sehari berapa kali?" tanya Poppy. 3 kali, di kamar Mbak Yul, di atas, sama tadi ngikutin cari makan, jawab Rista dengan entengnya. Setelah itu Poppy dan Vio saling chat dan lirik-lirikan. Kebetulan mereka sama-sama tidur di ranjang atas. Jadi sekamar mereka berempat dengan 2 ranjang tingkat. Sementara para lelaki pada ikut ngumpul untuk memecahkan masalah Rista. Waktu itu Rista makin aneh, manja, dan usil. Poppy pun tak luput dari keusilannya. Mereka menjaga Rista hingga subuh menjelang, dan selama itu pula banyak sekali gangguan. Mes tempat mereka tinggali termasuk tempat angker dan mereka juga sudah pernah diganggu oleh penunggu di sana. Ditambah dengan aura dari Rista yang semakin mengundang mereka yang lain, jadi makin ribut. Mereka duduk melingkar di depan pintu sambil mengingat-ingat kejadian dan kronologi kemarin malam. Tepatnya sebelum kejadian Rista dan Dwi terpisah. Sekarang kita balik sedikit ke alur di mana Rista dan Dwi tersesat. Malam itu setelah diguyur hujan, Rista dan Dwi yang sedang berboncengan masih mengikuti kendaraan temannya dari belakang. Kebetulan posisi mereka ada di paling belakang. Sementara motor yang lain sudah gak terlihat lagi. Mereka pikir mungkin yang lain ada di belakangnya. Tapi setelah beberapa puluh meter mereka melaju. Tak ada satupun kendaraan yang menyalip dari belakang. Rista dan Dwi mulai cemas. Walaupun mereka bisa mengandalkan Google Map, tapi tak bisa dipungkiri kalau mereka berdua tidak bisa membaca maps. Sampai suatu ketika, masih dalam perjalanan mengekor mobil di depannya, tiba-tiba Rista mendengar suara orang teriak. Sontak membuat Rista menoleh dan mencari sumber suara. Tapi sekalipun ia tak mendapati ada seorang di sudut manapun. Untuk kedua kalinya, Rista mendengar suara teriakan dan kali ini sumbernya tepat di atas kepalanya. Refleks Rista menoleh ke atas, dan apa yang terjadi? Dengan jelas Rista melihat sosok hitam besar dengan mata merah sedang melayang di atas kepalanya. Rista teriak kencang karena mendadak telinganya kesakitan setelah melihat penampakan. Bahkan Dwi pun yang sedang menyetir motor berkali-kali menanyakan kepada Rista apa yang terjadi, tapi Rista justru semakin teriak histeris. Sampai Dwi menghentikan motornya, mencoba untuk menenangkan Rista. Tanpa sadar, mereka kehilangan kendaraan yang ada di depannya tadi. Mereka panik dan cemas. Akhirnya, mereka mencoba untuk menunggu sebentar. Namun setelah beberapa saat mereka menunggu, tak satu pun kendaraan yang melintas, membuat mereka berdua tambah kalut. Hingga tak lama, pesan WA masuk. Isi dari pesan itu menanyakan posisi Rista dan Dwi, dan mereka segera mengirim lokasinya. Detik, menit, jam berlalu. Tak ada satu temannya yang menyusul. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai mereka memasuki sebuah pemukiman. Mereka berhenti tepat di rumah paling ujung. Di sana Rista melihat ada seorang bapak-bapak. Rista pun berinisiatif untuk menanyakan lokasi yang mereka datangi. Namun baru saja ia turun dari motor dan hendak bertanya, satu sapuan angin tiba saja menerpa wajahnya. Hal itu membuat Rista bingung dan hampir terjatuh kalau saja Dwi tak cepat merangkulnya. "Arep nang di kowe Ris, kok malah mlaku dhewe kok wong linglung?" ucap Dwi seketika menyadarkan Rista. Keterkejutan tak sampai di situ saja.
Rista yang saat itu baru tersadar tak menyadari bahwa apa yang ia lihat beberapa detik yang lalu lenyap. Tak ada siapapun kecuali mereka berdua. Hanya ada pemukiman warga tampak sepi tanpa penerangan, seperti kampung mati. Nyalinya mulai menjiut dan buru-buru segera meninggalkan tempat itu. Hingga tak seberapa lama ketika mereka berhasil keluar dan mendapati jalan besar, begitu terkejutnya mereka berdua setelah tahu kalau posisi mereka ada di daerah Limpung, yang artinya jaraknya lumayan jauh dari posisi Poppy berada. Sempat berkendala sinyal, Rista dan Dwi tidak dapat menghubungi yang lainnya. Namun tak lama beberapa pesan WA masuk berisi lokasi teman-temannya berada. Tanpa menunggu lama, Rista dan Dwi segera meluncur ke tempat yang dituju. Balik lagi ke sini. Kita kemarin tuh nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU. Jadi aku sama Dwi lurus aja ngikutin mobil yang di depan. Ya aku kira itu kalian. Dan gak tahu kenapa aku tuh denger kayak ada orang teriak. Terus aku noleh ke atas. Tiba-tiba telingaku sakit banget dan aku nangis di jalan. Rista mulai bercerita. Nah iya Pop, aku juga gak lihat kalau kalian belok ke SPBU. Dan aku juga kaget, kok tiba-tiba si Rista ini nangis. Ya aku terus berhenti dulu di situ. Sambung Dwi juga membenarkan. Hingga subuh mereka pun belum juga menemukan titik terang. Akhirnya para lelaki pulang karena harus kerja. Tepat hari itu, Poppy, Vio, Dwi, dan Ardian pergi ke Batang dengan niat untuk mencari kejanggalan yang membuat Rista dan Dwi kesasar. Tapi anehnya semua riwayat Sherlock di WA ketika mereka klik tidak muncul di Google Maps. Dan untungnya Ardian masih sedikit hafal jalan, jadi mereka tetap meluncur. Ketika mereka mengikuti jalan atau reka adegan, mereka tampak terkejut karena lokasinya benar-benar berbeda. Terutama Dwi yang saat itu juga ikut. Anjir, beda cok. Wingi iki lho, aku lewat dalan kene alus banget kayak dalan anyar. Sopo sing gak nafsu ngebut jal. Terus iki garis jalannya warnanya kuning. Sumpah bedo dalane ra ono gronjalan kok ngene, kata si Dwi yang begitu panik. Aneh kowe wi, genah dalane emang koyo ngene, ngarang kowe, jawab Poppy gak sependapat. Sesampainya mereka di SPBU, tempat mereka menunggu yang lain, Dwi kembali terkejut dengan apa yang ia lihat berbeda dengan semalam. Pas iku, aku mbak Rista ngenteni ning tempat keluar SPBU, sandinge Alfamaret. Terus ke ono kampung go ngene, cuma ono masjid dan peteng banget beda mbek iki. Aku ngenteni tapi kok sing lewat mobil labang terus rono kendaraan liyane. Dwi masih panik karena waktu sudah hampir maghrib. Mereka langsung menuju ke rumah teman kantor yang kebetulan sedang izin. Rumahnya pelosok dan mereka hanya melewati sawah dan hutan. Sesampainya di sana, baru saja kaki menginjak tanah pekarangan. Tiba-tiba salah satu teman Poppy yang saat itu bersama Rista di mes menghubungi Poppy. Pop, cepetan balik, iki Rista kumat meneh. Tanpa perintah lagi, mereka buru-buru berpamitan dan segera menyusul Rista di mes. Dan ternyata perjalanan balik mereka kurang mulus. Mereka terlalu baik untuk tidak diganggu oleh penunggu jalan. Keempatnya jelas-jelas melihat ada penampakan aneh. Ada seorang sedang menaiki kendaraan bermotor keluaran lawas. Jika diperhatikan lagi, di tahun sekarang sudah nggak ada dan katanya memang sosok itu sering menampakkan diri. Mereka pasrah dan harap-harap cemas. Harapan mereka semoga selamat sampai tujuan. Setelah menempuh perjalanan tak beberapa lama, sampailah mereka di jalan raya yang ternyata itu adalah jalur truk alas roban. Sesampainya di mes, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua rombongan yang kemarin ikut ke Dieng. Tujuannya untuk membahas jalan keluarnya. Dan mereka sepakat untuk bermalam di mes sementara. Karena kebetulan besoknya tanggal merah dan mereka tidur di ruang tamu lesehan. Rista masih sama, dia bukan Rista. Suasana mes benar-benar dirasa tidak enak ditambah penghuni mes makin eksis. Setelahnya mereka sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumahnya. Waktu itu tanggal 1
hari ulang tahunku yang jadi hari terburuk karena capek batin, kurang tidur dan ngerasa tertekan sama gangguan ini, kata Poppy. Dengan banyak pertimbangan dan diskusi, mereka semua sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumah. Dengan harapan mungkin orang tuanya bisa membantu dan tahu akar masalah ini. Mereka berenam, Poppy, Ardian, Vio, Dwi, Rista, dan Kusuma, pergi ke rumah Rista tengah malam. Di mobil, Rista menangis dan marah karena dia nggak mau diajak pulang. Rista yakin kalau dia itu sehat dan marah karena dianggap aneh. Dan akhirnya Poppy menjelaskan perlahan. Riz, kita nggak mungkin kayak gini kalau tingkahmu normal. Tapi kamu beda. Di postingan IG-mu, kamu pun yang kita lihat auramu beda. Senyumannya beda dan bahasamu juga bukan kamu. Tapi kamu sadar nggak? Kamu kelihatan benci banget sama Ardian dan manja banget ke aku. Itu bukan kamu banget, Riz, kata Poppy seketika menjelaskan. Kalian tuh jahat. Rista tuh sehat. Kenapa harus dipulangin? Besok kan kerja. Rista ngomong sambil merengek. Kita nggak jahat. Justru sayang sama Rista. Makanya kita bantu kamu gini. Ya karena cuma ini pilihan terakhir kita. Jujur aja kita udah nggak kuat ngelindungin kamu. Jadi kita balikin ke orang tua yang barangkali bisa bantu Rista, kata si Ardian ikut jelasin. Sesampainya di rumah Rista, mereka langsung menceritakan semuanya. Dan memang orang tua Rista juga sudah mempunyai firasat soal anaknya. Mereka semua meminta maaf karena liburannya malah berakhir seperti ini. Dan gak lama mereka pamit pulang. Ketika mereka hendak meninggalkan rumah, Rista langsung menangis dan marah ke Poppy dan yang lainnya karena meninggalkannya di rumah. Namun selang 2 hari, kabar baik menantinya. Poppy, Ardian dan yang lainnya bersyukur kalau Rista sudah balik normal. Sampai sekarang kalau kita bahas soal Rista, dia tuh kayak gak percaya dan nganggep kalau kita bohongin dia. Sampai Rista malu sendiri sama kelakuannya, hahaha, kata Poppy. Itu bakal jadi kenang yang paling gak terlupakan sih. Memang kejadiannya serem dan rumit. Tapi dari kejadian itu kita satu tim jadi kompak dan dekat kayak keluarga. Semoga kejadian kayak gini gak akan terulang lagi sama siapapun. Aku juga berharap kalian hati-hati kalau di jalan atau liburan ke alam terbuka. Terutama kalau menjelang maghrib. Mending berhenti sejenak, sholat dulu baru jalan. Jangan kayak kita ini. Mungkin kita diganggu itu karena emang turun dari Dieng di waktu yang salah. Yah, sekian dulu pengalamanku tahun lalu. Terima kasih yang sudah mau membaca. Semoga kalian semua terhibur dan bisa diambil pelajarannya. Begitulah akhir cerita si Poppy dan teman-temannya. Pengalaman yang sangat menyeramkan dan juga bisa dianggap seru. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian bisa dapetin notifikasi pas aku upload video baru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.